Puluhan pengemudi ojek online mendatangi markas penagih utang di Bandung, Jawa Barat. Keributan tak terhindarkan. Salah seorang penagih utang jadi bulan-bulanan masa. Beruntung polisi segera meredam emosi kedua belah pihak. Polisi kemudian menangkap 2 debt kolektor untuk diperiksa. Kericuhan ini dipicu penarikan paksa sepeda motor pengendara ojek online. Polisi pun mengimbau agar para penagih utang tidak merampas kendaraan warga di tengah jalan. Yang berlaku, mereka di tengah jalan mengambil secara paksa kendaraan-kendaraan karena itu adalah pidana. Dan kita akan melakukan tindakan tegas ya bagi debt kolektor yang melakukan perampasan di tengah jalan. Ya, karena jelas itu perbuatan pidana dan dilarang oleh undang-undang. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki tunggakan agar diselesaikan sesuai aturan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yupita Melana News melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial kericuan antar pemuda di Cimahi, Jawa Barat. Para pelakunya akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu sejumlah pengemudi ojek online bentrok dengan kelompok penagih utang di Bandung. Keributan terjadi di kawasan Cibeber, Kota Cimahi, Jawa Barat. 2 kelompok pemuda saling berhadapan, beberapa di antaranya membawa senjata tajam dan senjata api. Akibat kericuhan itu 1 orang terluka. Peristiwa itu pun viral di media sosial. Polisi kemudian menangkap para pemuda dalam kericuhan itu. 2 di antaranya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat penganiayaan langsung terhadap korban. Pedagang bakso ikan dia diserempet oleh seseorang. Kemudian karena dalam kondisi mabuk tidak jelas siapa yang nyerempet, dia mampir ke tempat rental PS dan melakukan penganiayaan terhadap 2 orang anak di bawah umur. Kedua tersangka kini dijerat pasal tentang penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu News melaporkan. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku melakukan pencurian motor beraksi di Jalan Dempo, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Kedua pelaku kabur melarikan diri setelah membawa motor seorang guru SD. Pencurian dilakukan saat korban sedang mengajar. Sejumlah kendaraan diparkir di halaman luar karena sekolah tengah direnovasi. Motor itu motor yang lain ada. Sudah baris sederet banyak tuh ada, tapi motor saya enggak. Kalau dilihat CCTV itu dia itu datangnya barengan sama yang guru yang motornya keempat itu. Korban sudah melaporkan kasus pencurian motor ke kantor polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. 2 pencuri babak belur diajar massa di Lampung Selatan, 1 diantaranya tewas setelah menjadi bulan-bulanan warga. Sementara di Palembang, aksi pencurian motor guru SD terekam CCTV. Seorang pria jadi bulan-bulanan warga di Desa Legudi, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Lampung. Ia hanya bisa pasrah saat aksinya saat mencuri di sebuah rumah warga dipergoki. Masa yang geram terus memberikan bogem mentah ke wajah pelaku. Beruntung polisi segera datang ke lokasi berupaya menenangkan warga hingga melepaskan tembakan peringatan ke udara. Sementara rekan pelaku yang sempat melarikan diri tewas mengenaskan setelah menjadi sasaran amukan massa. Diketahui pelaku mencoba mencuri rumah warga dengan cara mencongkel jendela. Namun belum sempat mengambil barang berharga, aksi keduanya dipergoki pemilik rumah. Bisa kosong tuh, kosong terus dia kok ada orang gitu, dia balik arah, nanyain orang gitu katanya mau ketemu orang bos jagung, dia bilangnya katanya dari room dia, dah gitu. Udah diajak ngobrol sekitar 10 menit kok yang satunya keluar dari belakang, pintu belakang gitu. Pelaku yang selamat dari amukan massa diperiksa, sementara barang bukti 1 unit sepeda motor tanpa surat yang sudah ringsek akibat dihancurkan warga disita. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan News melaporkan.
Seorang pria di Tegal, Jawa Tengah diarak warga keliling alun-alun. Ia diduga menipu hingga jutaan rupiah dengan menjanjikan pekerjaan di Papua. Aksi ratusan warga mengarak pria bertelanjang dada berinisial JAS melewati alun-alun Tegal hingga diserahkan ke Mapolres setempat terekam video amatir. Sejumlah warga pun kesal hingga mengumpat pelaku dengan kata-kata kasar. Pria tersebut diduga melakukan penipuan dengan janji bisa memasukkan korban bekerja di PT Freeport Indonesia. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya dengan membuat surat pernyataan. Surat itu berisi pelaku akan mengembalikan seluruh biaya mencapai jutaan rupiah yang dikeluarkan pada korbannya. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 40 orang korban penipuan. Ada yang 75.000 itu via cash, jadi dijanjikan untuk bekerja di Freeport di Papua. Dia untuk membuat lamaran, untuk tes mata dan lain-lain. Jadi perannya inisial J ini masih kita dalami apakah ada keterlibatan dari orang lain. Kini, petugas terus melakukan pengembangan kasus lantaran diduga masih banyak korban lainnya yang terbuai akan tipuan pelaku. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Warga yang melintas di perbatasan antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Lamongan dikejutkan dengan ditemukannya potongan tubuh manusia. Lokasinya di Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Polisi membawa potongan tubuh korban dibawa ke RSUD Jombang. Korban telah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak hari Senin. Polisi telah menangkap pria yang membuang tubuh korban, ternyata keponakannya. Korban sering kedatangan tamu yang meminta tolong untuk mengatasi berbagai persoalan seperti sakit ataupun masalah ekonomi. Dilaporkan hilang pagi, biasanya adiknya itu pasti datang karena adiknya kan yang mengelola sawahnya itu. Ternyata didapati di situ sudah tidak ada dan spring bed tempat tidurnya itu spraynya itu sudah tidak ada. Ditemukan ada bercak darah di situ. Polisi belum memberikan keterangan mengenai motif pembunuhan maupun kronologisnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 mahasiswa KKN UIN Wali Songo Semarang hanyut saat bermain di Sungai Getas, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. 3 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu seorang anak tewas tenggelam di saluran air di Majalengka, Jawa Barat. Ketika jenazah mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Sungai Getas dibawa ke kamar jenazah RSUD Suwondo, Kendal setelah sebelumnya divisum dan diidentifikasi di Puskesmas Singorojo 1. 3 jenazah korban yakni Rizka Amalia dan Syifa Nadila, keduanya warga Pemalang, serta Muhammad Labib Rizki, warga Pekalongan. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari menyampaikan duka mendalam atas musibah tersebut. Dari 6 korban yang hanyut itu ditemukan 3. Tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Dandim dan Kapolres karena di sini juga sudah visum, sudah dilakukan. Ada tadi termasuk untuk penjahitan karena ada yang luka segala macam itu sudah selesai dan kemudian akan dibawa ke RSUD Dr. Suwondo. Pencarian karena memang protapnya itu jam 6, jam 18 itu dihentikan. Tapi untuk pemantauan 24 jam. Pemantauan 24 jam, tapi pencarian memang protapnya jam 18 dihentikan. Mulai dilanjutkan lagi besok jam 07. Jenazah dibawa beriringan menggunakan ambulans ke RSUD Suwondo, Kendal. Nantinya ketiga jenazah tersebut diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan.